Joglo ini kurang lebih dibangun 1126 milik orang tua saya waktu itu menjabat lurah desa. Waktu itu masih pada zaman kolonial Belanda. Fungsi dari rumah pendopo ini pertama kali untuk mengadakan pertemuan dari masyarakat desa itu, yaitu untuk pertama untuk membina masyarakat desa apabila ada kunjungan pejabat dari atasan selain untuk mengadakan pertemuan ini kami orang tua dulu waktu menjabat lurah pada bulan Sapar, yaitu tahun Jawa ya, ini sering digunakan untuk pentas wayang kulit. Pentas wayang kulit setiap bulan Sapar. Kemudian tahun berikutnya bulan Sapar, terus bulan Mulut ya. Bulan Mulut ini untuk memperingati hari lahirnya Nabi ya. Hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini juga pernah untuk mengadakan pertunjukan yang pertunjukan ini pada waktu malam namanya ya pertunjukan selawatan, yaitu yang namanya Gatolojo dari dusun Kurahan. Ini saya tahu pertama ya ayah saya yang cerita, kemudian masyarakat yang waktu itu masih muda sampai waktu itu saya dewasa, orang-orang itu sudah tua, lalu pernah bercerita tentang fungsi kegiatan-kegiatan waktu ayah saya menjabat lurah. Zaman penjajah Jepang, kemudian anak-anak muda dikumpulkan untuk belajar bahasa Jepang. Kemudian di halaman ini para pemuda-pemuda waktu itu dikumpulkan untuk berlatih militer, yaitu sebagai apa ya, kalau tentara itu harus membawa senjata atau apa, bedil ya, senapan, tapi anak-anak muda itu pakai bambu yang panjangnya kurang lebih 1,40 cm, dipakai untuk baris berbaris untuk berkumpul. Kemudian diberi pengarahan. Yang memberi pengarahan adalah kakak saya, putra dari ayah saya. Indonesia merdeka tahun 45. Kemudian Belanda masih mengadakan penyerangan yang disebut agresi militer atau perang kemerdekaan pertama, yaitu yang diserang adalah Ambarawa. Kemudian arsip-arsip dari kota Magelang ini diamankan, dibawa ke sini, diamankan, dibawa ke rumah ini. Itu saya masih kecil, masih ingat waktu itu saya masih digendong ya. Nah ini saya masih ingat sedikit. Itu fungsi-fungsi dari rumah ini. Kemudian agresi militer kedua, waktu Jogja diserang Belanda, yaitu
Bandara Adi Sucipto, dulu namanya Pangkalan Maguwo, diserang oleh Belanda. Kemudian Bung Karno ditangkap, ditahan, diasingkan ke daerah Sumatera, tempatnya lupa. Nah, rumah ini juga dipakai untuk markas tentara yang bergerilya. Nah, setelah itu pindah ke daerah desa Giri Tengah yang berbatasan dengan Jogja. Ya, sampai Jogja, sebelah selatannya pegunungan itu namanya Kecamatan Hamigalo. Nah ini dulu jadi markas TNI yang bergerilya. Ini setelah dari sini kemudian pindah ke Giri Tengah. Ini tahun 40. Nah, tahun 49, tahun 50-an. Tahun 48. Kemudian tadi saya katakan setiap bulan Sapar sering mengadakan pertunjukan wayang. Kemudian juga tahun 1958 dan 1957 pernah digunakan untuk pemilihan umum. Tahun 55 ini pemilihan umum untuk memilih calon DPR. Kemudian tahun 67 dipilih untuk memilih anggota konstituante. Karangrejo sendiri mengambil tema ekosistem budaya, yaitu kesenian dan omah Jawa. Nah, kenapa kami mengambil tema tersebut? Karena di Karangrejo sendiri itu terdapat kesenian-kesenian di setiap dusunnya. Nah, di desa Karangrejo sendiri terdapat 6 dusun. Nah, setiap dusunnya itu terdapat kesenian-kesenian. Seperti di Kretek 1 itu ada Ngesti Budoyo yang basisnya karawitan dan tari klasik. Lalu Kretek 2 atau masyarakat mengenal dengan dusun karang itu topeng ireng, yaitu Aji Rimba. Terus ada di Sendaren 1 atau dusun Sendaan itu kelompok kesenian Jatilan, yaitu Kudo Sendoko. Terus Sendaren 2, Sendaren 2, kalau Sendaren 1 itu kelompok kesenian Brodut atau Kobrondangdut, yaitu Putro Siswo. Lalu ada Kurahan, dusun Kurahan itu Madyo Siswo, kesenian Kobro Siswo. Lalu juga yang terakhir dusun Bumen Jelapan itu kesenian Syubhanul Muslimin. Nah, dari semua kesenian itu menjadi potensi unggulan karena sebagian besar masyarakat di desa Karangrejo di setiap dusun itu juga berkesenian di kelompok kesenian masing-masing. Nah, selain 6 kesenian itu yang ada di setiap dusun, di desa Karangrejo sendiri juga terdapat sanggar seni, yaitu Sanggar Seni Ahmad Danom yang terletak di kantor kepala desa Karangrejo yang tepatnya di Joglo Kiai Ahmad Danom. Nah, kesenian tersebut lebih ke seni tari kreasi yang menggabungkan atau yang melibatkan masyarakat atau anak-anak muda di setiap dusun di desa Karangrejo. Nah, dengan kesenian-kesenian tersebut menjadi potensi unggulan di ekosistem budaya di desa Karangrejo. Selain kesenian yaitu omah Jawa yang menjadi potensi unggulan. Kenapa kita mengambil omah Jawa? Karena di Karangrejo sendiri terdapat beberapa bangunan-bangunan rumah Jawa seperti joglo, limasan, lalu juga ada rumah kampung. Nah, rumah Jawa, limasan, dan rumah kampung tersebut terdapat di dusun-dusun yang ada di desa Karangrejo.
Salah satunya joglo, yaitu ada joglo milik lurah di lurah terdahulu, yaitu si Mbah Sumodiwiryo, yang itu dibangun kurang lebih tahun 1926. Nah, itu menjadi rumah joglo tertua di Desa Kangrejo. Lalu di Balai Desa sendiri itu terdapat joglo juga yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat atau berkegiatan bermasyarakat. Lalu juga rumah-rumah kampung yang notabene walaupun sudah banyak berkurang, tetapi masih banyak juga yang difungsikan atau masih berfungsi selayaknya untuk kehidupan masyarakat atau orang-orang tinggal gitu. Nah, selain itu juga limasan maupun bangunan-bangunan rumah Jawa itu banyak dialihfungsikan juga sebagai usaha-usaha masyarakat, seperti untuk membatik, terus tempat edukasi gula Jawa, untuk wisata-wisata yang lainnya. Yaitu menjadi daya tarik sendiri khususnya di Karangrejo, karena mengurangi atau menyadarkan masyarakat bahwasannya rumah Jawa khususnya seperti joglo, limasan, rumah kampung itu ternyata di era saat ini atau stigma masyarakat itu tidak kuno atau tertinggal, tapi dengan dialihfungsikan itu bisa digunakan atau digunakan bermanfaat untuk masyarakat, seperti daya tarik tersendiri untuk Desa Kangrejo. Seperti itu. Jadi harapannya dengan adanya kesenian dan omah Jawa ketika satu padukan tetap menjadi kelestarian di Desa Kangrejo dan bisa bernilai guna khususnya masyarakat dan juga orang-orang yang ketika datang ke Desa Kangrejo. Nah, seperti itu dari gambaran tema yang kita angkat di ekosistem budaya di Desa Kangrejo.